Oke, sekarang ini banyak sekali hal menarik itu perihal Kurama. Kenapa? Ya karena dirinya itu akan pass away guys. Cerita bagaimana monster rubah besar itu yang juga acap kali dipanggil Kitsune oleh beberapa rekannya itu, salah satunya si ekor satu Sukaku yang jahil kita tahu ini, bagaimana alasan di masa lalu Sukaku bisa membencinya, tetapi di era Boruto sendiri Sukaku adalah yang paling sering berinteraksi dengan Kurama sendiri. Nah pertanyaan sekarang nih, bagaimana reaksi Sukaku Biju setelah mendengarkan bahwa Kurama sudah tidak ada lagi? Lalu bagaimana dengan ketujuh biju lainnya guys? Oke, kita akan breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai berbagai teori tentang reaksi kepergian Kitsune terhadap para biju lainnya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena ini banyak asumsi dari berbagai teori, jadi jangan diambil mentah-mentah ya. Ini bisa benar dan juga bisa salah. Nah kalau menyinggung soal Kurama nih dan Sukaku ini, mereka itu memang menarik. Dari semua biju sendiri yang acap kali bertengkar adalah ekor 1 dan ekor 9. Nah menurut Sukaku, Kyuubi adalah yang paling menjengkelkan. Sementara menurut Kyuubi, Sukaku adalah yang paling lemah. Nah inilah yang membuat alasan dahulu kenapa Sukaku itu sangat membenci Kurama. Ya jawabannya itu simpel, Kurama itu selalu memandang rendah Sukaku atau biju lain itu berdasarkan jumlah ekor. Semakin banyak ekor yang dimiliki, maka biju itu semakin kuat. Begitu kata Kurama. Hal itu tentu tak mengenakan juga buat Sukaku yang hanya punya ekor 1 itu. Nah inilah sebabnya berkali-kali dia sering mengajak tarung Kyuubi secara langsung tuh. Ya meskipun perkataan Kurama itu ada benarnya sih. Ada momen di masa lalu di mana saat Kyuubi dan Sukaku masih mencoba mengendalikan para jin curikinya itu, Gaara yang dahulu dikenal sebagai iblis pasir Sunagakure tiba-tiba mengamuk lepas ujian Chunin itu. Nah dan Naruto adalah orang yang ingin menghentikan semua hal itu, tapi beruntunglah kala itu Kyuubi juga ikut terlibat. Dan alhasil Gaara bisa disadarkan atas kendali Sukaku si ekor 1. Sekarang nih kita bawa kalian di era sekarang yang terbaru ini, dimana di era Boruto. Saat dimana Sukaku tengah disembunyikan oleh Gaara kala itu atas permintaan Sasuke dan dijaga oleh putranya Shinki, kala itu si Otsutsuki lain datang dan dia adalah Urashiki Otsutsuki. Nah kala Gaara sedang terpojok nih, tiba-tiba Sukaku itu tetap muncul dan berkali-kali akan melakukan bom pasirnya itu. Karena lawannya adalah seorang Otsutsuki dan tentu ia bisa menghindar, dan karena itulah situasinya sedang tak aman, Gaara akhirnya membuat Sukaku itu masuk ke dalam teko ceret ajaib itu agar Sukaku tujuannya bisa selamat dan tidak diambil oleh si Otsutsuki. Gaara menyuruh putranya Shinki untuk menitipkan dan menjaga Sukaku di desa dengan ninja-ninja kualitas terbaik Hinokuni Konagakure. Nah perjalanan itu tidak mudah, namun sampailah di sana Sukaku itu harus bertemu dengan orang-orang aneh seperti Boruto dan juga Himawari yang menurutnya tak punya rasa takut dengan biju. Nah yang menariknya itu di sini. Saat itu akhirnya keduanya itu dipertemukan. Ya siapa lagi kalau bukan Kurama. Dan ingatkah momen ini? Momen dimana Kurama tertawa ke intinya itu melihat Sukaku berada dalam teko ceret yang hanya karena ketakutan melawan Otsutsuki menurutnya. Nah itu adalah momen yang benar-benar membuat Sukaku jengkel tuh. Woi Kitsune, jaga mulutmu, ayo kita duel saat ini. Nah begitu kata Sukaku kira-kiranya. Nah lalu Kurama saat itu cepat menjawabnya nih. Hah? Bagaimana aku bisa duel dengan biju yang berada di dalam teko ceret? Nah menariknya nih, kadangkala mereka berdua itu ini juga bisa terbilang cukup akur, cuman ego mereka aja yang sama-sama keras dan susah untuk dikasih tahu. Pertanyaan sekarang nih, bagaimana reaksi Sukaku sendiri jika mengetahui Kurama telah lenyap? Nah itu bakal menjadi sesuatu yang mengejutkan untuk Sukaku sendiri sih. Meskipun ia dan Kitsune sering tidak akur, tapi mereka tetaplah saudara seperbijuan. Sama seperti yang dahulu pernah kakek mereka ucapkan, ya Rikuro Senin. Pasti bakalan epic tuh suasananya ketika Sukaku tahu dan mendengar akan nasib tragis Kitsune itu. Dia mungkin bisa saja mengatakan seperti ini. Hah, Kitsune sialan, kenapa dia lebih dulu meninggalkan kita? Apa tak ada cara lain untuk terus bertahan hidup? Jika cara biju Sukaku berkata seperti itu sudah jelas sih bahwa ia itu sebenarnya sangat peduli dengan saudaranya itu si Kitsune, ya meskipun terkadang baginya itu sangat menjengkelkan. Nah sekarang ini bayangkan bagaimana untuk reaksi biju lainnya. Ya mungkin yang paling kaget adalah Hachibi ekor 8. Karena selain Sukaku, dialah yang terdekat dengan Kurama sendiri, dan Kurama selalu mengatakan setelah dirinya Hachibi adalah yang terkuat. Yugi atau si ekor 8 ini pasti akan penasaran nih, kenapa Kurama sampai melakukan hal semengerikan itu. Tapi kalau lawannya Otsutsuki dan selevel Kaguya, maka Kyuubi sudah tidak bisa melakukan cara lain untuk membantu dunia shinobi ya. Tapi setidaknya itulah yang terbaik bagi Kurama dengan melakukan Baryon Mode-nya kemarin.
Sementara nih biju lainnya itu pasti akan banyak berdiskusi membicarakan soal rekannya yang telah menghilang itu. Oke, kita balik ke Sukaku lagi nih. Kalian sadar gak sih jika dari semua biju hanyalah si usil Sukaku ini yang berani memanggilnya Kitsune? Mungkin ini adalah nama candaan sedikit kasar yang dilontarkan Sukaku guys. Tapi kenapa ya namanya harus Kitsune? Oke, menjawab soal ini kita harus flashback sejenak dan membuka rahasia soal masa lalu dan adaptasi dari Kyuubi sendiri dalam legenda rakyat Jepang. Nah, konon dikatakan nih bahwa cerita tentang Kitsune sudah ada sejak zaman Jepang kuno sekitar abad 5 sebelum Masehi. Nah, dikatakan bahwa Kitsune sendiri adalah penggambaran dari siluman rubah besar. Dia cerdas, sakti, dan umurnya itu sangat panjang. Semakin lama umur Kitsune, maka dia akan semakin kuat. Dan dalam legenda Jepang sendiri, Kitsune tertua memiliki ekor 9 dan memiliki bulu keemasan. Nah, di zaman Jepang kuno nih, rubah dan manusia itu saling berdekatan sehingga legenda Kitsune disebut sebagai lambang persahabatan antara manusia dan rasnya. Namun ada satu informasi menarik nih, jika Kitsune ini juga lihai dan pandai menipu. Dia terkadang nakal, sombong, dan juga merugikan. Nah, mungkin karena inilah kenapa suka memanggilnya tidak pernah Kurama, malahan Kitsune. Itu karena menurutnya sendiri Kitsune adalah si rubah nakal atau rubah yang sombong. Tapi ini tidak masuk akal pula loh jika dikatakan Kitsune adalah rubah yang bisa untuk berbohong, meskipun itu tidak sering sih. Dan Baryon adalah satu contoh terbarunya. Bagaimana dia bisa memanipulasi Naruto agar bisa menggunakan cara terakhir itu, namun dampak kerugian yang sangat besar. Itu bisa mengambil nyawa Nanadeime sendiri. Namun kebenarannya akan semua hal itu adalah kebohongan Kurama. Baryon sendiri adalah mengambil nyawa Kurama itu sendiri, dan itulah kenapa sedari awal dia tidak memberitahukan ini kepada Naruto, karena pasti dia akan menolaknya secara mentah-mentah. Nah, kemarin kita juga sudah sempat menyinggung nih soal adaptasi dari mitologi Kitsune itu sendiri. Apakah dia ini berinkarnasi? Oke, kita kembali lagi nih. Dahulu kala cerita tentang mitologi soal hewan-hewan legenda ini mungkin populer di kalangan masyarakat China. Namun Jepang juga terkena dampaknya tuh dan mengadaptasi hal-hal tersebut. Cerita yang berawal tentang Kitsune kabarnya adalah dari Cina, lalu baru berkembang dan populer di masyarakat Jepang itu sendiri. Dalam legendanya nih, Kitsune ini juga disebut sebagai yokai. Dirinya adalah makhluk mistis yang keberadaannya sangat berbahaya. Dan di era Shinobi sendiri, kisah Naruto memang mengadaptasi cerita Kitsune untuk Kyuubi si ekor 9 itu, dan banyak kemiripannya. Dalam legenda mitologinya, Kitsune ini adalah perempuan yang memiliki kebencian paling mendalam, tetapi memiliki kecintaan paling dalam pula. Lalu bagaimana di era Naruto ini ia menjadi sosok rubah jantan ya? Nah, hal seperti ini sudah umum nih dilakukan oleh si mangaka sendiri. Jika kalian juga mengikuti serial One Piece nih, pasti kalian juga kenal di mana dalam kru Kurohige ada seseorang yang memiliki kekuatan Kitsune pula. Dia adalah orang wanita, bahkan angkatan laut mengatakan kekuatan itu sangat luar biasa kuat dan mengerikan. Ya, dia adalah Katarina Devon. Kebencian Kurama di masa itu memang menjadi bukti tentang cerita Kitsune ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menarik tentang Kitsune ini dalam beberapa chapter ke belakang? Oke, dalam cerita Kitsune di mana dijelaskan bahwa hewan mitologi ini memiliki umur lebih dari 1000-an tahunan. Dan jika kita ingat kembali nih, Kurama sendiri juga telah hidup sangat lama, bahkan di era Rikudo Senin sendiri, bertahan penuh pengalaman dan masih ada di era Boruto saat ini. Dan tentu umurnya juga sudah hampir 1000 tahunan. Nah, konon dikatakan ketika umurnya menginjak 1000 tahunan, Kitsune ini memiliki kekuatan baru yang bisa digunakan untuk bertempur, berkorban, atau hal-hal lainnya. Nah, ini juga masih mungkin ditandai dengan tubuhnya ekor baru nih, tapi mungkin ekor baru di sini adalah kekuatan baru pula sih, karena dasarnya Kitsune adalah rubah ekor 9. Di sini disebutkan pula jika kemampuannya dikenal sebagai Kitsune Suki Mode. Nah, apakah mungkin nih jika Kitsune Suki Mode ini adalah teknik yang barusan digunakan sebagai kartu as dari Naruto sendiri dalam mode terakhirnya itu kemarin, Baryon Mode. Pasalnya jika sudah 1000-an tahun nih, Kitsune sendiri itu memiliki perubahan bentuk keemasan yang menyebabkan kekuatannya itu bertambah dan dikenal sebagai rubah surgawi. Dan jika hal ini diadaptasi ke cerita animenya sangat mirip, di mana warna Kurama itu berubah bentuk menjadi agak kemerahan dan kekuatannya itu bertambah dengan mode Baryon itu. Dan setelah itu Kurama juga pass away guys. Jadi panjang banget nih cerita mitologinya. Kita tahu nih, setelah ia mendapati kekuatan yang tak pernah digunakan dan kekuatan terbesar yang baru saja bangkit dari diri Kurama sendiri, dikisahkan juga di mana rubah ini juga bisa menjadi seorang yang bisa menggunakan perubahan wajah. Nah, di sini mungkin Henge no Jutsu ada benarnya juga sih jika diadaptasi dalam cerita animenya. Sekarang itu gini, coba kita ambil persepsinya nih, di mana sebenarnya kemarin memang kemampuan terbesar Kurama yang akhirnya muncul itu dan digunakan dalam tubuh seorang manusia, meski seorang Uzumaki, namun tetap saja nih cakra dan kekuatan Kurama ini begitu besar dan untuk diterima semuanya. Nah, itulah kenapa Baryon kemarin itu sangatlah berbahaya dan berdampak sangat signifikan untuk Kurama sendiri. Dan kita tahu nih, saat itu setelah menggunakan mode itu, Naruto sendiri pun juga terkapar sangat lemah dan tidak berdaya, bahkan dirinya sampai pingsan. Nah guys, itulah tadi cerita tentang mitologi tentang Kitsune yang kita kenal sebagai Kurama si Kyuubi itu.
Oh ya, bagi yang sudah mengikuti kisah Boruto dan Shukaku ke Konohani, pasti di sana kalian mengetahui percakapan di mana ekor satu ini memanggil Kurama dengan sebutan Kitsune, dan itu adalah kebenaran tentang semua hal ini. Dahulu kami pikir jika Biju ini juga ada batasan dalam hidup, namun ia telah melewati berbagai waktu dari masa ke masa, dari era Rikudo Senin dan akhirnya bertahan di masa Boruto sendiri. Dimana saat ini kemampuan reinkarnasi itu memang kita sendiri belum mengetahui nih apakah bagaimana cara kerjanya, tapi yang pasti reinkarnasi dari Isobu yang tiba-tiba super besar dahulu itu mungkin bisa menjadi bukti nih jika Biju atau bahkan Jubi ini mereka adalah makhluk yang spesial. Mereka ini bisa disegel dengan kemampuan dari Rinnegan, namun melenyapkannya tentu bukanlah perkara mudah. But untuk Kurama sendiri nih setelah menggunakan Baryon adalah asumsi lain, karena Baryon itu benar-benar memiliki dampak yang signifikan besar kepada hidup Kurama sendiri. Dan sama seperti perkataannya sendiri, kebenaran Baryon adalah mengambil nyawaku, Uzumaki Naruto. Gimana guys menurut pendapat kalian? Dengan tidak adanya Kitsune nih, otomatis keseimbangan para Biju sendiri sedang tidak bagus, karena yang terkuat sudah tidak ada lagi di sana, dan Shukaku tidak akan bisa lebih sering lagi memanggilnya dengan sebutan seperti ini. Dasar Kitsune si rubah sialan itu selalu saja membuatku kesal. Gimana guys menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai berbagai teori tentang reaksi kepergian Kitsune terhadap para Biju lainnya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.